Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Asyah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum pembelajaran sekolah dasar, dan teman-teman 20 D1D R1 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, saya Zela sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi mengenai standar proses, standar isi, dan standar penilaian dalam landasan IPTEK. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu Alvina, Alsa, Anas Johari, Dini, Dwi Gina, Wulansari, dan Syalsabila. Susunan kegiatan presentasi yang akan kita lakukan diantaranya pembukaan, pemaparan hasil analisis, dan penutup. Langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pemaparan hasil analisis yang akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Ayo. Analisis, standar isi, dan landasan IPTEK. Standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria yang ruang lingkup dan tingkat kompetisi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap pengetahuan dan keterampilan. Karakteristik kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut. Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh oleh aktivitas-aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan proses pemerolehannya mempengaruhi standar isi. Dalam pengertian landasan IPTEK-nya sendiri, yaitu ilmu pengetahuan yang berarti seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui penelitian atau riset, dan teknologi yang berarti aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan bermasyarakat. Pengembangan dan pemanfaat ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya ditempuh melalui rangkaian kegiatan seperti penelitian dasar, penelitian terapan, pengembangan teknologi. Oleh karena itu, menurut hasil analisis kami, dalam pengembangan kurikulum 2013 itu sudah mengacu pada landasan IPTEK. Seperti contohnya dalam kompetensi itu terdapat sikap, pengetahuan, dan keterampilan, di mana pengetahuan itu sendiri untuk memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba. Dan itu sudah mengacu pada landasan IPTEK sendiri. Contoh penerapan lainnya yaitu pada muatan pelajaran dalam standar isi pendidikan, yaitu contohnya pada muatan IPA. Di muatan IPA, kompetensinya yaitu melakukan pengamatan objek IPA dengan menggunakan panca indera dan alat sederhana, di mana ruang lingkup materinya yaitu bentuk luar tubuh hewan dan tumbuhan, daur hidup makhluk hidup, perkembangbiakan tanaman, wujud benda, gaya dan gerak,
bentuk dan sumber energi dan energi alternatif, rupa bumi dan perubahannya, lingkungan alam semesta dan sumber daya alam, serta iklim dan cuaca. Dan muatan materi yang dipelajari itu bukan hanya dilihat dari siswa yang mendapat hasil perolehan informasi saja. Itu juga maupun cara memperoleh informasi itu, tetapi juga terdapat manfaatnya bagi masyarakat. Contoh lainnya lagi yaitu pada muatan IPS, di mana siswa itu mengamati untuk memperoleh data atau informasi mengenal konsep ruang, waktu, dan aktivitas manusia dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, wilayah geografis tempat tinggal bangsa Indonesia, waktu keberlanjutan dan perubahan, perkembangan kehidupan bangsa Indonesia dalam waktu sejak masa pra-aksara hingga masa Islam, di mana data itu juga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Lalu contoh lainnya yaitu pada muatan olahraga, di mana siswa mengetahui konsep dan mempraktikkan latihan kebugaran sederhana, mengetahui dan mempraktikkan pola gerak dasar dan variasi gerak dominan statis pada olahraga senam, mengetahui dan mempraktikkan pola gerak dasar dan variasi gerak ritmik, mengetahui dan mempraktikkan gerak dasar pengenalan di air dan gerak dasar keselamatan dalam aktivitas air, mengetahui dan mempraktikkan cara memelihara dan menjaga kebersihan, dan itu juga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Lalu ada juga di muatan pendidikan agama Islam, yaitu meyakini adanya Allah dan mensyukuri karunia dan pemberian Allah. Mempraktikannya dengan memiliki sikap sesuai dengan akhlak karimah atau akhlak mulia dan budi pekerti serta perilaku hidup sehat. Al-Quran meneliti huruf-huruf hijaiyah bersambung ataupun tidak dengan harokatnya secara lengkap sesuai dengan maharijul huruf, meneliti surat-surat pendek pilihan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Fatihah dan Quran Surat Al-Ikhlas tentang meyakini adanya Allah, dan Quran Surat Al-Ikhlas meneliti tentang mensyukuri karunia dan pemberian Allah SWT melalui tafsir Alkitab dan Al-Quran beserta hadisnya. Kemudian yang kedua ada standar proses. Standar proses merupakan salah satu tahapan bagi pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pernyataan tersebut sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yang menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kedua standar ini saling berkaitan erat dengan standar isi, sehingga ketiganya harus dilaksanakan secara beriringan. Di mana standar isi, standar proses, dan standar kompetensi lulusan harus disusun dan diimplementasikan dengan baik oleh pendidik agar sekolah dapat menghasilkan peserta didik yang mencapai standar kompetensi lulusan, bahkan dapat melampauinya. Menurut analisis kelompok kami, standar proses pada kurikulum 2013 revisi sudah mencangkup landasan IPTEK. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembaharuan isi atau materi ajar, penerapan model pembelajaran yang bervariasi, penggunaan teknologi pada media pembelajaran, dan penggunaan pendekatan penilaian otentik yang menilai mulai dari awal kesiapan peserta didik, proses pembelajaran, dan hasil belajar peserta didik. Akan tetapi, untuk lebih jelasnya, penyusunan RPP dan pelaksanaan proses pembelajaran lebih memperhatikan landasan IPTEK yang akan diterapkan. Sebagai contoh dalam penyusunan RPP, pendidik memperhatikan penggunaan media pembelajaran, penerapan model pembelajaran, dan sumber belajar yang akan diajarkan kepada peserta didik. Apakah sudah sesuai dengan landasan IPTEK dan materi yang akan diajarkan atau belum? Begitu pula dengan pembaharuan isi atau materi ajar dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Pendidik diharapkan dapat mengarahkan peserta didik untuk mandiri dan mencari informasi lain. Contoh nyata dalam kelas yaitu pada tema selalu berhemat energi di kelas 4. Kegiatan awal dalam proses pembelajaran, guru menuntun siswa untuk mencari tahu informasi baru dalam materi yang akan diajarkan melalui pertanyaan seperti apa yang dimaksud dengan energi, apa saja energi yang ada di bumi,
dan pertanyaan lainnya yang membuat siswa menjadi tertarik dan memancing siswa untuk dapat berpikir kritis. Guru dapat menggunakan media pembelajaran berupa proyektor, laptop, dan PowerPoint, serta guru pun dapat menggunakan media cetak berupa poster edukasi berhemat energi. Sumber belajar yang dapat digunakan oleh guru dan siswa dapat berupa buku, media elektronik, internet, alam sekitar, serta sumber belajar lainnya yang relevan. Selanjutnya ada standar penilaian yang akan dibacakan oleh Shalsa. Selanjutnya itu ada standar penilaian KI dan KD. Dalam kurikulum 2013, revisinya sudah selesai dibahas dan akan disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Sedangkan komponen lainnya seperti standar proses dan isi revisi. Standar proses dan isi itu revisinya belum selesai. Perkembangan iptek membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan sosial dan kebudayaan umat manusia yang meliputi beberapa aspek antara lain komunikasi, transportasi, mekanisasi, industri, pertanian, dan persenjataan termasuk pendidikan. Kurikulum yaitu rancangan pendidikan yang dimiliki kedudukan cukup sentral dalam perkembangan pendidikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan landasan yang kuat dalam pengembangan kurikulum agar pendidikan dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Kurikulum adalah alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Hal ini berarti kurikulum harus terus dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan serta prinsip-prinsip pengembangan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan kurikulum salah satunya harus memperhatikan iptek, sebab tanpa memperhatikan iptek, kurikulum tersebut akan ketinggalan zaman dan pelajar tidak dapat ilmu yang dituntut oleh dunia pekerjaan, sehingga pada hakikatnya inovasi kurikulum terus berjalan mengiringi kemajuan zaman, sehingga menghasilkan materi pembelajaran berupa struktur ilmu pengembangan. Sudah selesai. Selanjutnya, kesimpulan yang akan disampaikan oleh Dini. Kepada Dini dipersilakan. Baik, jadi kesimpulannya yaitu pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyebaran mendapat perhatian yang proporsional dalam mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam penerapan pada kurikulum 2013, proses dan penilaian juga harus selaras dengan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari analisis hasil kelompok kami, standar isi, proses, dan penilaian sudah mencakup landasan iptek. Penerapan iptek berperan dalam pewarisan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ikut mempersiapkan manusia-manusia yang sadar iptek untuk mewujudkan fungsi dan pelestarian pengembangan pengetahuan dan teknologi tersebut. Sudah? Ya. Alhamdulillah, rangkaian acara presentasi hari ini telah selesai. Marilah kita tutup presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.